Aku kesal dengan April dan juga orang tuaku. Kok bisa? Petik 2. Semakin bertumbuh dewasa, April susah sekali dinasehati. Padahal dia salah tapi mama tetap membelanya. Petik 2. Feby usap bahu Febri pelan mengisyaratkan kalau Febri harus sabar. Waktu aku pulang ke rumah, di sana tidak ada orang tuaku, hanya ada April di kamarnya. April sedang asik bermain HP sambil tertawa di saat memasuki waktu maghrib. Aku memanggil Mia sampai 3 kali tapi dia tidak menjawabnya dan mengabaikanku. Lalu aku membentaknya dan menyuruhnya untuk sholat tapi nanti sambil asik memainkan HP-nya aku geram melihatnya. Lalu kamu membentaknya seperti itukah? Petik 2. Iya benar. Feby menganggukkan kepalanya mengerti apa yang terjadi. Feby tiada henti usap bahu Febri. Sabar ya Feb, kamu tidak bisa menghadapi wanita dengan kekerasan. Apalagi April itu manja. Tapi dia tidak mendengarkan. Sudah lain kali kamu harus mengontrol emosimu ya, kata Feby langsung merangkulnya. Setelah curhat dengan sahabatnya seketika Febri menjadi tenang karena sudah meluapkan kekesalannya. Mamaku juga terlalu memanjakan April, bahkan tak pernah menyuruh April mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin April masih terlalu kecil. Dia itu sudah SMA. Lihat kamu saja dari SD sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah, masa April sampai sekarang tidak bisa apa-apa, keluh Febri yang suaranya mulai meninggi. Feby terus usap bahunya. Sahrul dan Denny beralih pada orang di depan mereka yang terlihat sedang serius. Diam, Denny memotret mereka berdua dan mempostingnya di grup anak muda. Sahabat rasa pacar, begitu tulisnya di grup. Mungkin beda cara mendidiknya Feb. Tapi kamu harus menasehatinya dengan cara baik, pasti suatu saat dia akan mengerti. Entahlah sudahlah tenangkan dirimu Feb. Beberapa menit kemudian ponsel mereka berempat berbunyi beberapa kali. Begitu banyak pesan masuk, tanpa menunggu lama mereka mengecek ponsel mereka masing-masing. Apaan sini grup rame banget, umpat Feby. Iya gak biasanya rame seperti ini, sahut Febri. Sahrul dan Denny hanya diam sambil senyum membalas pesan grup. Kurang ajar, umap Feby lagi lalu menoleh ke belakang. Febri juga syok melihat pesan grup yang isinya gibah untuk mereka berdua. Feby langsung menghajar Sahrul dan Denny sampai bocil tertawa melihat kelakuan mereka. Bisanya kalian memfoto aku dan Febri. Petik 2. Lagian kalian serius banget seperti orang pacaran yang tidak direstui kedua orang tua, hahaha, kata Denny. Gak apa Feb, sekali jadi selebriti, haha, sahut Sahrul. Siap jadi bahan bulian, kata Febri menggelengkan kepalanya. Dengan suara motor berisik Robi berhenti tepat di hadapan mereka berempat. Wah ada yang jadi selebriti nih, goda Robi. Ini nih lagi naik daun mereka, jawab Sahrul. Emang punya teman gak ada akhlaknya, jawab Feby kesal. Di pos sebelah rame tuh Feb karena kalian berdua, kata Robi lagi sambil turun dari motornya membawa makanan dan beberapa minuman dingin. Bodoh amat, nih mending pada makan dulu. Makasih Rob, emang lo besti terbaik hehi, kata Denny yang langsung menyambar makanan tersebut. Feby tengah sibuk membalas pesan grup sambil tertawa sedangkan Febri tak menanggapinya, hanya 2 kali mengirim stiker ketawa dan melempar batu. Gara kalian grup jadi rame, kata Feby. Kalau tidak begitu tidak rame Feb. Grup sepi seperti kuburan, Sahrul. Lebih persis seperti hati yang hampa, Denny mengucapkannya dengan perasaan yang mendalam. Wow bucin, sorak Feby dan Robi. Bocil mau gak, tawar Robi pada anak kecil yang sedang bermain. Mau dong kak. Ketika mereka sedang berkumpul pasti salah satu dari mereka ada yang membawakan makanan untuk dimakan bersama-sama. Tidak hanya sekedar main HP namun kadang mereka juga ikut bermain bersama anak kecil. Gimana perjodohan kalian? Tanya Denny. Apa masih berlanjut? Sambung Sahrul. Semua rencana yang kita jalani berhasil dan aku bebas tidak pusing lagi, jawab Feby. Tapi Feb, cewek yang mau dijodohkan sama kamu itu cantik luar biasa. Benar tuh, kelihatannya kalian serasi, cocok banget kalau sampai kalian menikah. Aku heran sama kamu Feb, kenapa gak mau sama dia? Petik 2. Mereka berempat bingung pada Febri yang menolak Citra. Secara citra wanita yang cantik, tinggi, putih, tubuhnya bagus, rambutnya panjang dan terlihat sangat cerdas. Dia itu anak orang berada, pasti dia sangat manja, jawab Febri.
Kamu jangan berprasangka buruk dulu Feb, siapa tahu kamu salah, bagaimana kalau Citra itu wanita mandiri? Ya guys, kata Feby. Iya benar itu, saat pertama kali bertemu sudah terlihat karakternya. Memang kamu mencari wanita yang seperti apa? Tanya Robi. Dia harus rajin beribadah, mandiri, kuat, bisa mengerjakan tugas rumah dan tidak manja. Ya seperti, mata Febri tertuju pada Feby, membuat Robi, Sahrul dan Denny juga menatap Feby. Sahabatku ini, kata Febri melanjutkan kata-katanya yang terpotong. Feby sedikit menaiki alisnya dan menatap Febri. Kamu menikah saja dengan Feby. Ya pasti seru, pasti jadi trending topik. Begitu kata Robi, Sahrul dan Denny. Kalian sudah gila, umpat Feby. Makanya kamu saja yang memilihkan wanita untukku, titah Febri. Kok aku? Petik 2. Kan kamu sahabatku, pasti kamu tahu yang terbaik untukku. Udah ya jangan aneh-aneh. Kamu juga Feby kenapa kamu menolak laki itu? Kata Denny. Kalian bisa lihat sendiri kan dia itu lembek. Okelah untuk usahanya dia sangat ahli tapi dia lembek tidak tegas mana bisa dia mengendalikanku yang ada aku yang mengendalikannya, jawab Feby yang membuat mereka tertawa. Aneh kan kalau wanita yang pegang kendali. Lanjut Feby. Ya tidak juga sih Feb. Tahu sendiri sekarang tuh banyak suami takut istri, kata Sahrul. Tapi aku tidak mau seperti itu. Jadi kepala rumah tangga itu harus tegas. Aku ingin ada yang mengendalikan emosiku dan selalu menyayangiku bukan takut dengan diriku. Ya atau siapa yang cocok denganmu, kata Sahrul. Siapa? Petik 2. Ini dia, Sahrul menunjuk Febri yang sedang serius mendengar perkataan Feby. Dia itu sahabatku. Lo emang salah nikah sahabat sendiri. Ya pokoknya tidak mau. Mungkin akan aneh jika kita menikah hahaha, Feby jadi geli membayangkannya. Padahal orang tua mereka sedang merencanakan perjodohan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Mungkin mereka akan terkejut dengan pernyataan orang tua mereka kalau mereka akan dijodohkan. Waktu semakin malam mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Seperti biasa Febri selalu mengantar Feby pulang seperti biasa. Sepanjang perjalanan pemuda-pemudi selalu menggoda mereka karena postingan Denny di grup. Febri dan Feby hanya tertawa dan sama sekali tidak marah pada mereka yang menggodanya. Karena mereka tahu sejak kecil Febri dan Feby sudah menjadi sahabat dekat, hari yang ditunggu telah tiba, baik Pak Ahmad dan Bu Siti ataupun Pak Rizky dan Bu Irma sedang mempersiapkan semuanya. Mereka sepakan akan berkumpul di rumah Pak Ahmad. Sekarang tinggal menunggu Febri dan Feby pulang kerja. Pak, Mama sungguh tak sabar menunggu nanti malam, kata Bu Irma yang bersemangat sekali. Sama Papa juga, pasti mereka berdua akan terkejut. Tentu Ma, Papa juga mau lihat ekspresi mereka berdua nanti. Sepasang suami istri itu sungguh bersemangat mengerjai anaknya. Awalnya mereka kecewa dengan kelakuan Febri yang terkesan menyakiti perasaan Citra. Namun mereka sudah memaafkannya dan malah berniat menjodohkan Febri dengan sahabatnya Feby. Hilwa, Ibu tidak sabar menunggu nanti malam hihihi. Sama Hilwa juga Bu, tentunya adikmu itu akan terkejut. Siapa suruh bertindak sesuka hati? Iya Bu hehi. Assalamualaikum, ucap Pak Ahmad dan Andri yang baru saja pulang kerja. Waalaikumsalam. Bu ini pesanannya, kata Andri memberikan bungkusan pesanan ibunya. Makasih anak ibu. Iya ibuku yang kanti, aku mau mandi dulu ya. Aku siapin bajunya Mas. Oke sayang, Bu sudah siap. Petik 2. Sudah Pak tinggal tunggu mereka datang, Pak Ahmad hanya menganggukkan kepalanya dan duduk di sofa. Bu Siti segera membuatkan kopi untuk suaminya dan menemaninya duduk di sofa. Nih Pak kopinya, makasih ya Bu. Hingga petang tiba Febri dan Feby belum kunjung pulang ke rumah. Biasanya mereka sudah sampai di rumah dan ikut berkumpul bersama mereka. Pak kok Febri belum pulang ya? Petik 2. Paling dia sedang di warung Mang Rohim, jawab Pak Rizky santai. Sedangkan Bu Siti malah ingin menyusul anaknya di warung Mang Rohim dan menyuruhnya segera pulang. Sudah Bu jangan disusul, biarkan dia pulang sendiri, kata Pak Ahmad dan Bu Isti menurutinya. Asteris. Pulang yuk udah sore, ajak Feby pada teman-teman yang lain. Ayo, seru mereka. Febri nanti jadikan, tanya Robi. Iya bawel, kamu mau ikut Bay? Petik 2. Tidak, aku ingin di rumah. Oke, Feby pulang diiringi oleh Febri dan Robi. Setelah sudah sampai di depan rumah Feby,
Febri dan Robi menuju rumah mereka masing-masing. Assalamualaikum, ucap Feby sambil membuka pintu. Waalaikumsalam. Akhirnya pulang juga, batin Bu Siti. Feby memperhatikan ruang tamu yang sudah tertata rapi dan juga ada makanan dan minuman yang tersedia. Kak, apa ada tamu lagi yang datang? Bisik Feby pada kakaknya. Seperti yang kamu lihat. Oh ayolah, Feby menghentakkan kakinya Karen kesal dan berlalu ke kamar. Feby, sepertinya aku ingin dijodohkan lagi. Petik 2. Feby mengirim sebuah pesan pada Febri namun belum direspon karena sudah memasuki waktu maghrib. Setelah menyelesaikan sholat maghrib dan isya Febri baru membuka ponsel. Kenapa lagi nih anak? Kata Febri sambil membalas pesan sahabatnya itu. Febri, sabar. Hanya satu kata yang dikirim oleh Febri yang membuat Feby jengkel. Pasti dia marah nih, aku balas singkat hehi. Tak lama Febri keluar kamar dan duduk di teras rumahnya menunggu Robi. Dan yang ditunggu telah tiba. Lama banget, keluh Febri. Aku dandan dululah. Febri hanya menggelengkan kepalanya melihat Robi yang begitu rapi dan memakai parfum yang begitu menyengat. Loh kalian mau kemana? Tanya Pak Rizky. Aku mau keluar sebentar sama Robi. Sekarang perginya. Petik 2. Nanti sih sekitar jam 9. Oh, ya sudah sekarang ikut papa sama mama ya. Kemana Pak? Petik 2. Ikut saja, Robi juga ikut ya. Siap Om. Ganti baju sana Feb. Pak Rizky berlalu ke dalam rumah. Febri dan Robi hanya saling menatap. Sepertinya ada pertemuan penting lagi nih hehi, bisik Robi. Entahlah, aku ganti baju dulu ya. Yang rapi ya biar ganteng hehi. Keluarga Pak Rizky sudah siap untuk berangkat ke rumah Pak Ahmad. Febri bertanya, tanya dalam hatinya mau dibawa kemana aku ini. Sudah siap Feb, tanya Pak Rizky. Sudah Pak. Anak mama tampan sekali, puji Bu Irma sambil mencubit pipi Febri. Cie siap ya Feb, bisik Robi. Rese, petik 2. Ayo kita berangkat, ajak Pak Rizky. Loh Pak jalan kaki, petik 2. Iya, ayo ikut aja. Mau kemana sih sebenarnya? Bikin penasaran, batin Febri. Asteris. Feb, ayo ganti baju, kata Bu Siti. Tapi Bu, sudah turuti saja nak, sahut Pak Ahmad dan Feby mengalah. Siapa lagi yang mau datang? Batin Feby. Keluarga Pak Ahmad sudah siap menyambut kedatangan keluarga Pak Rizky. Semua hidangan sudah tersedia di sana. Tunggu ini mau ngapain ke rumah Feby? Bisik Robi. Mungkin papaku mau mengajak keluarga Pak Ahmad jalan-jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayo masuk. Melihat keluarga Pak Rizky yang datang membuat Feby lega. Feby menyangka Pak Rizky datang hanya bertamu saja namun Feby salah. Tadi aja aku tidak usah rapi toh yang datang kamu dan keluarga kamu, kata Feby pada Febri. Tadi aja aku tidak ikut kalau datangnya ke rumah kamu baik. Kalian jangan senang dulu, takutnya orang tua kalian ada maksud tertentu, sahut Robi. Mereka saling mengobrol satu sama lain sesekali mereka tertawa bersama. Febri dan Feby mengira pertemuan ini hanya bertamu biasa karena orang tuanya jarang sekali berkunjung ke rumah Pak Ahmad. Hilwa bagaimana kandunganmu? Tanya Bu Irma. Alhamdulillah baik tante. Syukurlah, April juga sudah tumbuh dewasa ya Bu Irma. Iya nih Bu, tidak terasa anak sudah tumbuh dewasa. Sebentar lagi Pak Ahmad dan Bu Siti punya cucu ya, sahut Pak Rizky. Amin, doakan ya Pak Rizky agar persalinannya lancar, balas Pak Ahmad. Kalian bertiga kenapa diam saja? Tanya Andri. Itu pembicaraan orang tua kami hanya menyimak saja Kak. Ayo, dicicipi makanannya, kata Bu Siti. Ayo April jangan malu, kata Andri yang menyuguhkan kue di hadapan April. Terima kasih Kak. Ayo Om Tante dinikmati, jarang Om dan Tante berkunjung kemari, ucap Andri lagi. Makasih Andri, saya banyak sekali pekerjaan di kantor jadi tidak sempat kemana-mana. Setelah pulang kerja saya langsung istirahat. Iya Om, Andri paham. Nanti kan kita akan sering saling berkunjung, ya kan Pak? Iya Ma. Feby dan Robi masih menyimak percakapan mereka sambil memakan kue dan meminum segelas es jeruk. Pak, Bu, jadi niat kami datang ke sini untuk mempererat tali silaturahmi. Saya dan istri saya berniat untuk melamar anak Bapak dan Ibu. Apa? Seru mereka bertiga bersamaan. Saya berniat melamar Feby untuk Febri. Hah? Petik 2. Ini maksudnya apa? Tanya Feby dan Febri bersamaan.
Namun tidak ada yang ingin menjawabnya. Jadi bagaimana Pak, Bu? Apa diterima? Petik 2. Tentu saja saya terima dengan senang hati. Mereka itu sangat cocok kan, ucap Bu Irma sambil melirik Febri dan Feby. TIDAKKKK. Seru Febri dan Feby bersamaan.